Halo guys, di sini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens di mana di episode sebelumnya Xiaoyan telah melakukan perjalanan ke dataran tengah menggunakan lubang cacing. Setelah keluar dari lubang cacing Xiaoyan dan yang lainnya terpisah membuat Xiaoyan terluka parah dari badai luar angkasa. Xiaoyan diselamatkan oleh kelompok konvoi dari klan Han. Sementara itu mata indah si wanita perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihatnya langsung bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Setelah itu tatapan si wanita bergeser ke arah Xiaoyan dan segera menghampirinya. Si wanita bertanya apakah kamu yang telah diselamatkan oleh Han Chong dalam perjalanan. Xiaoyan mengangguk kemudian saat hendak berdiri ia merasakan kelelahan yang memaksa tubuhnya kembali terduduk. Melihat hal itu alis wanita pun seketika mengerut kemudian berkata kepada Xiaoyan ada aturan yang harus dilakukan di klannya selama konvoi. Ia tidak ingin melihat adanya orang yang menganggur di dalam konvoinya selama perjalanan namun melihat kondisimu yang lemah maka aku akan memberikan sedikit toleransi. Sebagai gantinya jika kondisimu telah membaik maka kamu dapat melakukan pekerjaan apapun yang sedikit lebih ringan. Mendengar hal itu Xiaoyan agak sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan seorang wanita yang tegas dan serius selama bertahun-tahun. Sementara itu di sisi lain si wanita segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Han Sue dan ia adalah pemimpin dalam konvoi. Setelah itu Han Sue memberikan beberapa obat untuk Xiaoyan agar dapat lekas sembuh. Kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang dan kamu harus berhati-hati dan bersembunyi di dalam kereta. Merasa telah menyampaikan semua yang perlu disampaikan Han Sue pun segera berbalik dan kembali menuju tenda. Xiaoyan tersenyum setelah menerima botol giok yang dilemparkan oleh Han Sue meskipun wanita ini terlihat keras dan tampak agak dingin namun sepertinya wanita ini memiliki karakter yang cukup baik. Singkat cerita mereka pun masih lanjut berkumpul sambil berbincang-bincang santai. Tak lama Han Sue kembali keluar dari tendanya dan berjalan menuju kerumunan dan duduk di samping api unggun yang tidak jauh dari Xiaoyan. Menyadari hal itu Xiaoyan pun segera menoleh dan menatap ke arah Han Sue yang tampak memiliki kelembutan yang dimiliki seorang wanita di bawah cahaya api yang berhamburan. Tak lama setelah itu Han Sue pun berdiri kemudian tatapannya mengarah ke arah Han Chong dan berkata untuk malam ini penjaga yang berjaga tidak boleh meminum alkohol dan yang lainnya hanya boleh meminum sedikit alkohol. Karena kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang dan memerlukan konsentrasi yang lebih. Han Sue pun berbalik kemudian perlahan dan masuk menuju ke tendanya. Setelah kepergian Han Sue para penjaga pun bersiap dan melakukan apa yang diperintahkannya. Xiaoyan seketika terkejut melihat mereka yang benar-benar langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Han Sue. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Han Chong apa yang disebut dengan ular iblis Siamang. Han Chong segera berkata kita akan melewati tempat yang disebut ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin berurusan dengannya. Xiaoyan terkejut kemudian bertanya apakah sosok ular itu benar-benar memiliki kecerdasan dan bertindak sebagai bandit. Han Chong mengangguk lalu lanjut menjelaskan binatang ajaib peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Terlebih Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis jadi ia dapat melepaskan diri dari bentuk ularnya. Kecerdasan yang dimilikinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 6 binatang ajaib lainnya. Mendengar pil transformasi iblis yang memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya membuat Xiaoyan seketika terkejut. Setelah itu Xiaoyan berkata bukankah pil yang dapat memungkinkan binatang ajaib untuk merubah tubuhnya adalah pil di tingkat 7? Menanggapi perkataan Xiaoyan Han Chong berkata pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6 namun efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh tingkat 7 hanya memiliki kemungkinan transformasi yang lebih rendah. Meskipun begitu pil obat jenis ini sangat dicari oleh beberapa klan binatang ajaib di dataran tengah. Mendengar hal itu Xiaoyan hanya mengangguk kemudian menghela nafas dan menyadari apa yang mereka hadapi. Setelah sedikit berbincang-bincang akhirnya Han Chong berkata sebaiknya saat ini kamu beristirahat karena aku masih perlu mengurus hal lain. Xiaoyan pun mengangguk kemudian perlahan berdiri dan kembali ke tendanya. Singkat cerita keesokan paginya Xiaoyan pun membuka mata dan merasakan tubuhnya yang mulai membaik. Ia pun keluar tenda kemudian melihat banyak orang yang sedang bersiap untuk melakukan perjalanan. Akhirnya Xiaoyan pun turun untuk membantu mereka merapikan barang-barang. Han Chong dan yang lainnya secara alami tidak menolak apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dan memberikan pekerjaan ringan kepadanya.
Setelah agak lama Han Sue pun datang menghampiri Xiaoyan kemudian berkata untuk saat ini dalam perjalanan kamu tidak boleh keluar dari kereta. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Han Sue pun segera masuk ke gerbongnya kemudian memerintahkan untuk segera memulai perjalanan. Dalam perjalanannya Xiaoyan bertanya-tanya seperti apakah sosok iblis ular siamang yang memiliki reputasi cukup ganas di sini Yamge mampu membuat orang-orang menjadi sangat cemas. Xiaoyan pun menggelengkan kepala kemudian duduk bersila dan masuk ke proses latihan. Setelah lama dalam perjalanan akhirnya mereka pun sampai di tempat di mana Siamang sering melakukan tindakan banditnya. Han Chong pun segera meminta para pasukan untuk meningkatkan pertahanan dan waspada di sepanjang perjalanan. Han Chong berkata kepada Xiaoyan jika mereka mengalami hal buruk maka ia memintanya untuk menjaga Han Sue dan melarikan diri. Han Chong lanjut menjelaskan semuanya akan baik-baik saja jika Siamang hanya meminta harta berharga namun Siamang juga merupakan sosok yang cabul dan akan seperti hewan buas ketika bertemu dengan seorang wanita cantik. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata kakak Han Chong tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi hal buruk kepada Han Sue. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di lokasi yang benar-benar menjadi tempat operasi dari Siamang. Tiba-tiba pepohonan di sekitar mereka runtuh menghalangi rute perjalanan mereka. Han Chong pun segera berteriak meminta semua orang waspada akan adanya serangan dadakan. Tak lama setelah itu terdengar ledakan yang diikuti dengan suara yang berkata sekelompok orang bodoh sebenarnya berpikir untuk melewati wilayahku. Sosok manusia setengah ular berdiri di atas langit menatap ke arah kelompok dari Han Chong. Menyadari hal itu ekspresi dari para penjaga pun seketika berubah menjadi pucat terlebih dengan hadirnya pasukan ular yang mengelilingi mereka dengan tubuh yang sangat besar. Siamang melihat konvoi dari atas kemudian berkata seharusnya kalian tahu aturan yang telah ditetapkan di sini. Wajah Han Chong sedikit gemetar kemudian ia segera berjalan keluar dari konvoi dan mengeluarkan kartu kristal lalu berkata dengan hormat kami tentu tahu tentang aturan tersebut. Han Chong segera mengeluarkan kartu kristal kemudian Siamang segera melambaikan tangannya dan kekuatan hisap segera menarik kartu kristal tersebut. Setelah menerima kartu kristal Siamang pun tertawa bahagia dan berkata sepertinya kalian benar-benar mengerti apa yang aku mau. Setelah itu Han Chong pun bertanya apakah kami sudah diperbolehkan melintas. Menanggapi hal itu Siamang pun segera tertawa kemudian melirik ke arah kereta yang berisi Han Sue. Ia berkata kalian harus meninggalkan kereta itu sebelum boleh melintas di jalur ini. Ekspresi semua orang dalam konvoi tiba-tiba berubah dan cukup banyak orang yang diam-diam mengencangkan cengkraman dengan senjata mereka. Sementara itu di sisi lain Han Chong menarik nafas dalam kemudian dengan hormat bertanya apa yang dimaksud dengan Komandan Siamang. Mendengar hal itu Siamang tertawa kemudian berteriak sang gadis tak perlu bersembunyi karena aku telah merasakan wangi-wangian dari tubuh wanita yang ada di dalam kereta. Siamang lanjut berkata kali ini aku benar-benar telah mendapatkan harta berharga dan berbeda dari biasanya. Saat suara Siamang baru saja terdengar ledakan pun terjadi dengan sosok wanita yang keluar dan berdiri di atas kereta. Wajah Han Sue benar-benar sedingin es dengan niat membunuh yang melintas di mata cantiknya. Ia mengepalkan tangan halusnya dan sebuah pedang panjang segera muncul. Han Sue segera mengepakkan sayap doki di punggungnya lalu tiba-tiba melesat ke arah Siamang. Menanggapi hal itu Siamang pun tertawa kemudian doki berwarna hijau giok melesat keluar dan menghantam ke arah Han Sue. Benturan segera terjadi membuat Han Sue seketika mundur dengan wajah yang langsung memucat. Han Chong segera berteriak kepada Siamang dan berkata kami adalah orang-orang dari klan Han di kota Tianbei. Jika Komandan Siamang menyerang kami maka kepala klan Han dan para tetua pasti tidak akan melepaskanmu. Mendengar hal itu Siamang hanya tertawa kemudian berkata meskipun ada kehadiran orang-orang tua itu tidak akan membuatku menjadi takut. Terlebih lagi jika aku membuat kalian semua mati di sini maka mereka tidak akan mengetahui siapa yang telah membunuh anggota klannya. Setelah itu Siamang pun mengeluarkan desis yang membuat banyak ular segera muncul dan melesat ke arah kelompok Han Sue. Wajah hampir semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan jumlah serangan ular berbisa yang begitu menakutkan. Para pasukan pun memegang senjata mereka erat-erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Ketika pasukan ular telah berada beberapa meter di dekat mereka hal mengejutkan pun segera terjadi. Tubuh ular seketika menegang kemudian api keluar dari tubuhnya dan ledakan pun segera terjadi membuat ular menjadi abu. Melihat sesuatu yang tak terduga baik kelompok Siamang maupun kelompok Han Sue menjadi semakin terkejut. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah.
Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin meningkat di hati semua orang. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah terjadi, bahkan dengan kekuatan Siamang sekalipun, Siamang hanya bisa berdiam diri menyaksikan ular berbisa tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan ia tidak menyadari alasan apa yang mengakibatkan tubuh ular terbakar kemudian menjadi abu. Sementara itu di sisi lain kelompok Hancong yang terkejut pun hanya bisa saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Han Sui di tengah mereka. Mata mereka tetap waspada dan terkunci pada sosok Siamang yang berada di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya melirik ke arah abu sebelum akhirnya beralih ke Han Sui. Siamang semakin berniat untuk membawa Han Sui pergi. Dengan segera Siamang pun mengeluarkan desis dan membuat ular kembali menyerang dengan jumlah yang lebih banyak. Melihat serangan ular yang begitu banyak, kelompok Hancong pun segera mengalirkan doki keluar dari tubuh mereka. Namun kejadian tak terduga kembali terjadi dengan tubuh ular yang seketika menegang kemudian terbakar dan berubah menjadi abu. Kegembiraan seketika melonjak di mata kelompok Hancong setelah melihat adegan tersebut. Pada titik ini mereka bisa menyadari dan menebak bahwa ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Han Sui pun segera melihat ke sekeliling bermaksud mencari keberadaan orang yang membantu mereka, namun ia tidak menemukan jejak sedikitpun tentang keberadaan orang yang telah membantunya. Han Sui masih melihat sekeliling sebelum akhirnya tatapannya berhenti di gerbong di mana Xiaoyan berada. Sementara itu di sisi lain Siamang segera berkata, "Bolehkah aku mengetahui teman mana yang telah datang di sini?" Siamang lanjut meminta maaf jika ia telah menyinggung keberadaannya dengan cara apapun. Namun permasalahan hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang klan Han dengan dirinya. Oleh karena itu Siamang meminta ahli yang telah ikut campur untuk tidak bertindak lebih lanjut. Setelah perkataan Siamang terjatuh, tiba-tiba suara yang memerintahkan ia pergi segera terdengar di telinga mereka. Setelah mendengar perkataan tersebut, kelompok Hancong pun seketika menjadi merasa sangat gembira karena adanya ahli yang membantu mereka. Sementara itu tatapan Han Sui segera ditarik setelah perkataan tersebut terdengar di telinganya. Han Sui masih mencari keberadaan orang yang telah membantu mereka keluar dari permasalahan tersebut. Di sisi lain Siamang bertanya kepada sosok pria misterius, "Apakah kamu akan benar-benar bertarung karena orang-orang yang lemah di bawah ini?" Setelah itu suara misterius pun kembali terdengar di telinga semua orang dan berkata, "Jika tidak pergi dalam 10 tarikan nafas maka kamu akan mati." Mendengar perkataan tersebut mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Siamang pun segera berkata, "Karena teman ini bersikeras melindungi mereka maka aku akan segera pergi dari sini." Baru saja Siamang mengucapkan kata-kata terakhirnya, kilatan cahaya pun segera muncul di matanya dan kakinya segera menekan udara kosong dan tubuhnya segera melesat. Dalam sekejap mata Siamang sudah berada di depan Han Sui dengan doki kuat yang melonjak dari tubuhnya. Siamang tertawa cabul kemudian tangannya hendak meraih bahu dari Han Sui. Namun ketika tangan Siamang baru saja akan mendarat, seketika teriakan dingin yang mengandung zat membunuh pun terdengar. Setelah itu riak energi tak terlihat pun segera melonjak sebelum akhirnya menabrak dada Siamang. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan membuat kulitnya sampai mengeluarkan darah segar. Tubuh Siamang pun bergegas mundur dengan wajah yang dipenuhi rasa terkejut. Sementara itu mata cantik Han Sui pun menatap Siamang yang telah akhir-akhir dalam keadaan menyedihkan hanya dalam satu serangan. Siamang segera menghapus jejak darah di sudut mulutnya kemudian melihat ke sekeliling dan tanpa sadar berteriak keras, "Sepertinya ini adalah kekuatan spiritual." Siamang pun lanjut bertanya, "Apakah kamu adalah seorang alkemis?" Mendengar pertanyaan Siamang tidak ada reaksi dari pria misterius yang malah menyerang kembali Siamang. Melihat serangan yang kembali datang Siamang pun menjadi semakin terkejut dan memutuskan untuk melarikan diri. Menyadari semua yang menyerang mereka telah menghilang, kelompok Hancong pun merasa semakin senang. Sementara itu Han Sui segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangan dengan hormat ke arah langit dan berkata, "Aku adalah anggota dari klan Han bernama Han Sui dan berterima kasih atas semua bantuannya." Han Sui lanjut berkata, "Apa mungkin sosok pria misterius mengungkapkan dirinya agar kami dapat membalas budi di kemudian hari?" Suara pun kembali terdengar kemudian berkata, "Aku hanya kebetulan lewat dan memerintahkan mereka untuk segera pergi." Setelah perkataan tersebut suasana pun menjadi hening dengan si pria yang kemungkinan sudah melangkah pergi. Akhirnya Han Sui pun memerintahkan anggotanya untuk bersiap kembali melakukan perjalanan. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke suasana gembira karena selamat dari bencana.
Suasana yang sebelumnya tegang pun benar-benar menghilang digantikan oleh orang-orang yang membicarakan adegan yang telah terjadi sebelumnya. Samar-samar terdengar pembicaraan yang lucu ketika melihat Siamang benar-benar berlari ketakutan. Menurut yang Siamang katakan seharusnya pria misterius tersebut adalah seorang alkemis. Mereka menyangka sepertinya pria misterius yang menjadi seorang alkemis tersebut seharusnya berada di tingkat 6. Jika tidak maka akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan spiritual demi menakut-nakuti Siamang. Seketika mereka teringat kepala alkemis dari klan Han saja hanya seorang alkemis tingkat 5. Meskipun begitu dengan kemampuannya kepala klan Han masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa kali ini mereka akan bertemu dengan alkemis tingkat 6. Namun sangat disayangkan mereka tidak bisa melihat sosok asli dari seorang alkemis yang telah membantu mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang duduk di kereta tanpa sadar tertawa ketika mendengar diskusi yang berada di luar. Tak lama tirai kereta pun dibuka sementara Xiaoyan segera menghela nafas. Han Chong tersenyum kemudian melangkah masuk dan memberikan sekantong air kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menerima sekantong air kemudian Han Chong lanjut bercerita. Han Chong menghela nafas kemudian berkata kali ini kita beruntung bertemu dengan seseorang yang membantu kita. Jika tidak kemungkinan besar maka kita akan terbunuh di tempat itu. Orang itu benar-benar sangat baik karena biasanya jarang ada orang yang mau repot-repot membantu dengan permasalahan orang lain kecuali mereka mengenalnya. Melihat ekspresi Han Chong di depannya Xiaoyan berpikir sepertinya Han Chong telah mengalami syok yang mendalam dari kejadian tersebut. Selain itu pujian yang tidak ada henti-hentinya kepada pria misterius membuat Xiaoyan menjadi agak aneh saat mengangguk. Setelah itu Han Chong lanjut berkata setelah melewati ngarai 10.000 ular perjalanan yang tersisa akan lancar, meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang-orang yang terlantar di sepanjang jalan namun mereka bukan ancaman bagi pasukan kita. Han Chong lanjut bercerita awalnya kami tidak memilih melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini namun karena bertemu dengan badai padang pasir yang sangat besar akhirnya membuat jalur menjadi menyimpang. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk kemudian bertanya kira-kira kapan kita akan tiba di kota Tianbei. Han Chong segera berkata jika semuanya lancar maka masih ada sekitar 6 hari lagi perjalanan. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk melakukan penyembuhan diri. Ia pun menghela nafas lega kemudian berpikir bahwa luka-lukanya sebagian besar harus segera pulih dalam waktu 6 hari. Pasti akan ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota tersebut. Jika Xiaoyan tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat kemungkinan ia akan menghadapi banyak permasalahan. Bagaimanapun dimanapun seseorang berada kekuatan akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Sementara itu Han Chong yang sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan memutuskan untuk menginstruksikan Xiaoyan memulihkan diri dengan baik sebelum turun dari kereta. Xiaoyan pun mengangguk kemudian Han Chong pun pergi dan Xiaoyan bersiap melakukan proses latihan dan penyembuhan diri.